Udah. Ya. Pinangido tuhita saluna damang dainang nani hormatan swakso uninang naposubulong yanak kon nami ala mulata nama kebaktian Botaryon tapahohoma asa masuk prosesi jongjong mahita satu kidingan tabi. Brian itu hatta kami Pangulan Agok Parhalado HKB Baduk Timur Pasahato Tuita Salutna selamat hari Natal Madihita. Selamat hari Natal. Tuhatta ma mama sumasu nguluta tabongoti ma parsauran nabadia di Botaryon Hudul Mahita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mohon sebentar kita perhatikan acara kita yang kita pegang masing-masing. Halaman 2, liturgi 1. Di situ tertulis untuk membaca ke depan, dipilih 2 dari kaum bapak, 2 dari kaum ibu, 2 dari kaum pemuda. Nanti untuk selanjutnya, karena tidak ada yang ke depan, giliran B, Bapak, semuanya Bapak, giliran I, semuanya Ibu, giliran P atau R, semua pemuda, remaja, giliran A, semua anak, dan selanjutnya. Terima kasih. Salam buat kita semua. Pada malam ini kita memperingati hari kelahiran Sang Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Semua orang percaya berkumpul mengucap syukur atas kasih karunia Allah yang telah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus menjadi Juru Selamat manusia. Inilah penggenapan janji Allah yang kami terima, dan kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar Juru Selamat dunia. Marilah kita memulai ibadah peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan kita di gereja malam ini. Kita persiapkan hati dan roh kita untuk menyembahnya.
kita mulai ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, jiwa dan raga kita, Dia yang memberikan berkat alam hidup kita. Mari kita sembah Dia, Sang Raja. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, penebus dosa dan juru selamat kita. Hari kelahirannya lah yang kita peringati malam ini. Mari kita sembah Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Dan di dalam nama Roh Kudus yang memanggil kita dari berbagai ragam adat, budaya, tradisi, suku bangsa, menjadi satu di dalam persekutuan orang yang percaya. Mari kita sembah Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, puji-pujian, kemuliaan, dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau memberikan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kepada kami, manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu, yang Engkau nyatakan dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita puji Tuhan dan berikan hati kita, umat Kristen yang beriman, nyanyilah dengan tepat. Satulah kasih setia Allah Bapa bagi kita, anak tunggal yang diberikan, tebus dosa umatnya. Liturgi 1, kebaikan Tuhan melalui ciptaan. Semua perbuatan tangan Allah adalah ajaib. Manusia tidak akan dapat menjangkau kuasa dan hikmat kebijaksanaannya.
Ini dapat kita lihat dari semua yang diciptakannya, dari yang belum ada menjadi ada. Semuanya baik dan sempurna. Tidak ada satupun yang tidak baik. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Hatiku sungguh tenang melihat ciptaan-Mu yang besar. Di jagat raya bintang gemerlapan memuliakan nama-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Firman Allah dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 dan 14a mengatakan demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dialah Tuhan Yesus Kristus, yang kelahirannya kita pestakan saat ini. Amin. Sungguh banyak dosa dan cobaanku, duka dan derita selama hidupku, duka dan derita selama hidupku. Terbayangkan upah dosaku, jika tidak lahir Yesus penebus, jika tidak lahir Yesus penebus. Liturgi 2. Kebaikan Tuhan untuk mengampuni dosa bagi orang yang memohon akan pengampunan dosa kepada Tuhan. Bumi yang semula indah
telah tertutup oleh kabut asap. Tiada lagi kicau burung di atas dahan, karena telah hangus oleh keganasan manusia. Damai telah dinodai dengan perang dan ratap tangis. Ratapan karena bencana alam, ratapan karena kesewenang-wenangan dan ketidakadilan. Dunia semakin syarat oleh ketidakpedulian akan kasih kepada sesama. Hadiratku sesatkan sedih hatiku, karena besarnya dosaku. Terimalah aku, dengarlah hambamu, malangnya diriku, ku beriman kepadamu. Di tengah-tengah kondisi inilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis di Imamat 25 ayat 35. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Ampunilah kami, berbuat sesuai dengan firman-Mu. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Ya Tuhan, kuatkanlah kami berbuat yang sesuai dengan firman-Mu. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya Tuhan, kuatkanlah kami berbuat yang sesuai dengan firman-Mu. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kuatkanlah kami berbuat yang sesuai dengan firman-Mu. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Amin. Manusia yang berdosa, datanglah padanya, bertobatlah dan sambutlah Yesus Sang Penebus, Yesus Sang Penebus. Inilah janji Allah tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk peringatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, yaitu dari kitab Kisah Para Rasul 13, dimulai dari ayat 21 sampai dengan ayat 25.
Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Yesaya kebuatan tunas masa depan, itu yang dilahirkan Maria bundanya. Genaplah janjinya, Sang Putra tengah Allah diberi pada kita. Dia sangat rupawan, bersinar wajahnya, walaupun ia bapa di mata dunia. Dia memberi terang ke dalam hati kita di dunia yang gelap. Liturgi 3, berita kelahiran Tuhan Yesus. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri.
dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus kami berduka, haleluya. Firman jadi manusia, haleluya. Di Betlehem lahirnya, haleluya. Kandang domba tempatnya, haleluya. Kita akan menyalakan lilin sebagai pertanda kehadiran Sang Terang yang menerangi kegelapan kehidupan kita, terang yang menjadi sumber kehidupan, dan terang yang menjadi tanda kehadirannya menyertai kehidupan. Kami undang ke depan untuk menyalakan lilin mewakili Amang Pendeta, kemudian mewakili Parhalado Situa JL Batubara, mewakili Dewan Situa AM Panjaitan, yang mewakili kaum Bapak Insinyur W. Siagian, yang mewakili Ina Nyonya Simarmata Borutogatoro, yang mewakili Naposo Palen Boru Simbolon, yang mewakili Sekolah Minggu Marcel Daulay. Kudus di langit bertaburan, cahaya bintang terang gemerlap. Malam ini telah lahir Juru Selamat di kandang domba di palungannya. Dunia gelap beroleh pengharapan, melihat sinar Juru Selamatnya. Oh, indahnya dengan hidung Iya, Pak. Mohon lampu handphonenya untuk pengganti lilin dinyalakan pada saat kita menyanyikan lagu Malam Kudus.
umatmu bahagia manusia kasih selamatkan dari maut karena dosanya. Yesus Sang Penebus, Yesus Sang Penebus. Kor Ebenezer. Pemberitahuan untuk kita bahwa pada kebaktian kita hari ini, setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan khusus untuk Sekolah Tinggi Teologia HKBP Pematang Siantar. Marilah kita memberikan dengan sukacita. Yang berikut, besok Minggu 25 Desember 2022 adalah kebaktian memperingati kelahiran Tuhan Yesus atau Pesta Natal pertama, dengan jadwal sebagai berikut yang sudah tertera mulai poin nomor 1 sampai 4. Mari kita ikuti sesuai dengan jadwal. Kemudian di semua kebaktian akan dilaksanakan perjamuan kudus. Marilah kita perhatikan pembagian jadwal dan week masing-masing. Kor Punguan Ina.
Bergembiralah gembala, sudah lahir penebus. Nyanyilah bersama-sama, memuliakan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Pergilah wahai gembala, pergi dan bersujudlah, menyembah Sang Juru Selamat yang lahir di sana. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Lihatlah dalam palungan Juru Selamat dunia, Tuhan Raja alam raya dengan semua isinya. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria,
sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia. Itulah yang menguasai hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Selamat hari Natal ma di kita saluna nadong di gereja on. Songoni nang akaruas ni huriata nadong waing di gedung serbaguna nang na di halaman ni gereja on. Selamat hari Natal nang pasaton nami tuaka na tua-tua nami na mengikuti live streaming. Songoni nang akar ruas ni huriata na tongon di perdalanan waing lao menuju Bonapasugit nang inganan nasida nanaing nituju berlibur. Tuhat tama mangaramoti hamu di bagasan dame dohot las niroha. Barita nauli firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita pada perayaan malam Natal ini dari kitab Nabi Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan Allah. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Demikian firman Tuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mungkin kita sudah beberapa kali merayakan Natal, di mana kita bekerja di tempat kita tinggal atau komunitas yang lain. Ada yang merayakan Natal 2 atau sampai 3 kali. Ketika merayakan Natal, kita diajak untuk merenungkan sejauh mana makna Natal itu membaharui kehidupan kita, sejauh mana makna Natal itu membawa sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Setiap kita merayakan Natal, kita selalu mendengar tema Natal di tahun 2022 ini dari kitab Matius. Mereka pulang dari jalan lain ke negerinya. Mereka pulang dari jalan lain ke negerinya. Tidak jauh beda dengan apa yang difirmankan Tuhan sore menjelang malam hari ini. Yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita adalah bahwa Tuhan selalu hadir dan punya cara, punya kreativitas untuk menolong kita menghadapi segala persoalan yang kita hadapi. Kalau orang Majus disuruh pulang dari jalan lain, ini juga membuktikan bahwa banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Banyak cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Banyak cara Tuhan untuk memberi solusi kepada kita ketika kita menghadapi persoalan. Setelah Yesus
ditemui oleh orang Majus, mereka pulang dengan menghindar agar tidak berjumpa dengan Herodes, si pemimpin yang licik. Orang Majus bukan pengecut. Orang Majus bukan menghindar dari kenyataan, akan tetapi mengalah demi kebaikan. Sebab kedatangan Sang Juru Selamat membawa sesuatu yang baru, menyelamatkan hidup mereka. Kehadiran Sang Juru Selamat di luar logika manusia, dakka pikiran kita. Songo dia do haroro ni Jesus di tonga-tonga ni portibion. Peristiwa Natal ini mengingatkan kita umat Allah bahwa jalan Tuhan beda dengan jalan manusia. Jalan Tuhan menurut pemikiran kita kadang-kadang sulit, tidak terolah oleh pikiran kita karena berbeda dengan logika manusia. Tetapi rahasia jalan Tuhan itu semuanya untuk kebaikan kita. Misteri kehadiran Tuhan itu semuanya untuk sukacita bagi kita. Kalau orang Majus disuruh pulang dari jalan yang lain, itu juga mengingatkan bahwa banyak cara Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini. Kita masih mengingat bagaimana Allah menyelamatkan umat Israel. Mereka juga kembali ke tanah perjanjian dari jalan yang lain. Au sugari siad dalam nasomal bangsa Israel mulak siam Mesir tutano baga-bagai dak pola 40 tahun ni. Satok kidoi. Tetapi sama dengan kehadiran Sang Juru Selamat itu, Tuhan menuntun mereka dari jalan lain. Cara Tuhan tidak bisa dicerna oleh logika berpikir manusia. Demikian juga Sarah melahirkan Ishak dengan usia yang cukup tua di luar logika berpikir manusia juga. Daud yang kecil, wajahnya tidak dapat hitungan dari semua abang-abangnya, tetapi dia yang diurapi oleh Tuhan, bukan abang-abangnya seperti Eliab yang ganteng. Itu juga di luar cara berpikir manusia. Dan peristiwa penyelamatan yang dinyatakan oleh Tuhan tidak berlaku hanya dulu, tetapi hingga saat ini banyak cara Tuhan, banyak jalan Tuhan yang dinyatakan kepada kita sehingga kita mampu melewati kehidupan ini dengan sukacita. Itulah yang disuarakan oleh berita Natal ini. Natal ini menyerukan kepada kita, Tuhan punya caranya sendiri untuk menolong, untuk menyelamatkan kita. Kalaupun kita berdoa kepada Tuhan, seolah-olah doa kita belum dikabulkan, seolah-olah doa kita tidak didengar Tuhan. Namun pada kenyataannya, semua doa orang yang percaya didengar Tuhan. Dan Tuhan selalu berupaya untuk menyelamatkan kita, menyatakan caranya yang terbaik untuk menolong dan menyelamatkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berita Natal, pesan Natal untuk kita pada malam hari ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Mujizat selalu diberikan untuk kita. Apa yang tidak masuk hitungan oleh dunia ini, masuk hitungan pada Tuhan. Naso dietong jolma, alai dietong debata. Itulah yang terjadi pada kota Bethlehem yang terlalu kecil, yang tidak masuk hitungan. Bethlehem, songo sada huta na mekmet, atik pe di si huta hatubuan ni si Daud.
alai tuk sopola do de tong huta Betlehem, huta na menarik, huta yang membawa kesan. Tetapi dengan kehadiran Yesus Sang Juru Selamat, apa yang tidak diperhitungkan oleh manusia ternyata diperhitungkan oleh Tuhan. Itu juga akan terbukti dalam kehidupan kita. Unang menek roham, molo mek metto di dahalak, balgado ngolum di debata. Unak pola apatis ngolum, manak pesimis ngolum, hirana somar gogoho, alai debata toktong papatarahon habal gaun na di ngolum. Hidup ini mengalir dan membawa sejarah masing-masing. Hidup ini penuh misteri dan kadang-kadang tidak terpecahkan oleh logika manusia. Biarlah kita memahami hidup ini dengan iman bahwa ada kuasa Allah yang terus bekerja dalam hidup kita. Di dalam perjalanan kehidupan ini, Tuhan sedang berkarya. Tuhan sedang memikirkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau dikatakan hidup yang kita jalani ini dikelilingi oleh misteri dan kita melewati pertukaran hari demi hari dengan banyak peristiwa, baik peristiwa kecil maupun peristiwa yang sangat berkesan dan bermakna. Itu semua menceritakan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Banyak keadaan hidup itu yang sulit diterangkan dan bahkan seolah-olah tidak dapat diterima oleh akal, tetapi memang harus dijalani dan dilalui karena Tuhan nyata dan bekerja. Disitulah kita sadari bahwa Allah turut bekerja, Allah turut bertindak di dalam misteri kehidupan kita. Einstein pernah mengatakan bahwa orang yang tidak memiliki mata yang terbuka kepada misteri akan menjalani hidup tanpa melihat apa-apa. Yesus lahir di kota Betlehem, di kandang domba, mengungkap misteri pernyataan Allah. Artinya semua yang diselamatkan menjadi berharga hidupnya. Dan adong na somararga ngolu ni jol maong. Natal adalah kabar baik. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat di kota Daud. Bukti Natal berarti ada proklamasi surgawi dalam kehidupan kita. Damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Natal berarti Tuhan melawat umatnya. Natal berarti Immanuel, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan menjumpai kita. Tuhan menenangkan hati kita. Tuhan memberikan jaminan kepada kita dengan seruan proklamasi itu. Jangan takut bahwa Yesus Sang Juru Selamat telah hadir di tengah-tengah dunia. Itulah proklamasi surgawi. Mari kita menyambut kehadiran Sang Juru Selamat. Natal ini benar-benar menyisakan pernyataan kepada pribadi kita masing-masing. Apakah kita penikmat Natal yang sesaat atau penikmat Natal yang awet, yang bertahan lama? Merasakan kuasa Tuhan yang mampu membuat kita bersuka cita, merasakan damai sejahtera dari Tuhan walaupun keadaan hidup ini bertentangan dengan hati kita. Bagaimana kita menjadi penikmat Natal yang awet, bukan penikmat Natal yang sekejap, yang merasakan damai sejahtera sesaat dan setelah Natal berlalu, berlalulah semuanya. Mari kita memilih hidup dalam kebenaran bahwa Kristus telah hadir di tengah-tengah hidup kita. Setiap hari, setiap saat
Natal harus berarti bagi kita. Memahami arti Natal yang sesungguhnya, kita tidak larut dalam pergeseran-pergeseran makna Natal itu. Palungan yang dulunya menggambarkan kerendahan hati, jangan dirubah menjadi palungan zaman now yang menggambarkan kemewahan, yang menggambarkan kehura-huraan, yang menggambarkan pesta pora, tetapi palungan yang dulunya kerendahan hati itu juga palungan hingga saat ini. Natal berarti Allah menepati janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Natal membuktikan apa yang dijanjikan sebelum kelahiran Yesus Kristus dibuktikan. Apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, seperti dalam firman Tuhan ini, hai engkau kota Bethlehem, daripadamulah lahir sang juru selamat. Itu bukan hanya janji, tetapi terbukti. Tuhan memenuhi janjinya. Firman menjadi manusia. Firman telah menjadi sama dengan kita. Kalau Tuhan membuktikan segala janjinya di tengah dunia ini, itu yang menjadi jaminan bagi kita. Hidupmu jangan pesimis. Hidupmu jangan takut. Apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidupmu akan dibuktikan karena Yesus Kristus telah datang. Melalui perayaan Natal ini, biarlah kita menerima Raja Damai yang telah datang. Sebagaimana dalam tema ini, Raja Damai telah datang. Nubuat Mika bukan kata-kata penghiburan biasa. Nubuat Nabi Mika bukanlah seolah-olah menenangkan hati kita dengan begitu saja, seperti obat penenang saat sakit yang tertahankan. Karena janji pengharapan itu telah digenapi melalui kedatangan Sang Juru Selamat. Di hari Natal ini kita seakan-akan merajut banyak kata untuk memuliakan Tuhan, untuk menyambut Tuhan, untuk menyembah Tuhan yang hadir, yang lahir itu. Bukan hanya lahir di kandang domba Bethlehem, tetapi lahir di dalam hati kita. Dan hati kita juga seakan-akan berupaya memiliki hati yang sebaik mungkin dibanding hari-hari yang kita lewati. Raja Damai telah datang, sambutlah dia. Mereka yang telah menyambut Raja Damai yang datang itu membuktikan hidupnya bercahaya, membuktikan hidupnya bersinar. Ido lapatan ni haroroni si palua, ido haroroni Yesus Kristus naing manodangi ngoluta nok sanga gulap, manodangi ngoluta nok sanga tertutup pojot pusok dang binoto madok mananga. Seumpama padang rumput yang ditutupi, yang lama kelamaan rumput yang ditutupi itu layu, dan lama kelamaan menjadi lapuk. Boido songoni ngoluni zolma. Isarani padang rumput na ditutupi molo tajomur goni, manang alas kaki, tapasobu saminggu 2 minggu ahadona tarida. Mungkin saja rumput yang ditutupi akan menjadi layu. Ketika dibiarkan itu berbulan-bulan, bukan hanya layu, tapi tanahnya pun lapuk. Bukan hanya itu, yang dulunya seminggu bersarang semut, tapi ketika berbulan-bulan itu ditutupi, kalajengking, lipan, dan serangga yang lain, itulah yang bersarang di bawahnya. Tetapi ketika kita mengangkat penutupnya itu,
kembali disinari oleh cahaya matahari, rumput itu berusaha untuk segar kembali, dan serangga itu pada lari tidak ada yang kelihatan. Songonima rohani jolmai, mulu ditutupi, sai ditutupi, dang dipaloas sinodangi hatani Tuhani, dang dipaloas haroroni Kristusi mia dingoluna, parjolo manggui-gui di songopor ngisi, alailam leling burburom mai, songon at talobung na didodoni guni, dakola burburon marasa roy silipan dot hala songo pakara naima hataridannya kapakatayon ni si songoni unang mamian ngolu niya kana porsea di ngolu ni na songoni, karena Raja Damai telah datang menyinari hati dan pikiran kita, menyinari seluruh kehidupan kita. Sambutlah Raja Damai. Menyambut Raja Damai tidak mengandalkan akal dan pikiran, tetapi kedatangan Raja Damai dengan keledai betina yang muda itu menggambarkan kerendahan hati. Dan tuki jangiroha mangatusi haroroni mesiasi, orang yang tinggi hati dan keras kepala seperti para imam kepala dan ahli Taurat, dan orang sombong seperti Raja Herodes sangat sulit menerima sang juru selamat, sangat sulit menerima kehadiran Tuhan. Mereka yang tidak menyadari bahwa Tuhan hanya bisa ditemui dan menemui manusia yang tidak sombong, yang rendah hati, yang hidupnya sederhana. Mereka tidak menyadari bahwa Tuhan hanya bisa ditemui dan menemui orang yang rendah hati. Kerendahan hati dapat menghantarkan manusia lebih cepat kepada Tuhan dan mengerti kasih Tuhan yang rela berkorban tanpa pamrih dalam kehidupan kita. Mari kita sambut Raja Damai yang memberikan cahaya kehidupan kepada kita, sehingga kita mampu berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri kita sendiri, dan berdamai dengan sesama kita. Amin. Tuhan Allah Bapa kami, berkati firman-Mu menjadi suluh hidup kami, sehingga cahaya palungan mampu menyinari hati kami dan mengusir kedengkian, kesombongan, kekerasan hati. Biarlah kami hidup dalam kelemah lembutan, kerendahan hati, karena Sang Juru Selamat telah diam di dalam hati kami. Berkati kami Tuhan, berkati kehidupan kami. Biarlah cahaya Natal ini semakin menyemangati kami, membaharui hidup kami. Biarlah cahaya Natal ini membawa kekuatan yang baru bagi kami. Biarlah kami mampu berdamai dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dan dengan sesama kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan sambil menyerahkan persembahan kita untuk keperluan perguruan teologi HKBP. Sungguh bahagia hati
dengan bergema. Sambutlah Tuhan dengan gembira. Mari nyanyi dengan bergema. Sungguh bahagia hati ceria, Yesus lahir di dunia. Tuhan melawan, kita bersama. Mari nyanyi dengan bergema. Tuhan melawan, kita bersama. Mari nyanyi dengan bergema. Sungguh bahagia hati ceria, Yesus lahir di dunia. Damai surgawi, damai di bumi. Mari nyanyi dengan
selamat. Mari nyanyi dengan bergema. Tuhan melawan, kita pun selamat. Mari nyanyi dengan bergema. Sungguh bahagia hati ceria, Yesus lahir di dunia. Damai surgawi, damai di bumi. Mari nyanyi dengan bergema. Damai surgawi, damai di bumi. Mari nyanyi dengan bergema. Kita telah banyak menerima beragam hal yang baik dalam hidup ini. Maka dari itu kita harus sadar dan mengakui bahwa semua yang kita terima berasal dari Tuhan semata. Hari ini telah sampai kepada kita kabar baik, yaitu berita kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Puji Tuhan, karena kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Dengan hati yang tulus kita sudah menyampaikan lagu dan doa kepada Tuhan. Ya Tuhan, terimalah lagu pujian dan doa kami. Dengan sukacita penuh kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita atas kehadiran Tuhan di tengah-tengah gereja dan keluarga kita. Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tertik mahita mula kamu kamang moluboi sa sapingom mahita masuk alanunga gudang naneng masuk di pitu jolo.